Pendidikan anak usia dini, PAUD, merupakan fondasi awal dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan berpikir anak. Pada jenjang ini, pembelajaran idealnya dirancang secara aktif, menyenangkan, dan bermakna agar anak memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun, pada kondisi awal di PAUD Patra Komala, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru, kegiatan belajar kurang variatif, dan anak belum sepenuhnya terlibat aktif dalam proses eksplorasi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak menekankan pada hasil akhir daripada proses bermain dan menemukan. Guru juga masih terbatas dalam memahami pendekatan pembelajaran yang inovatif, termasuk pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya keterlibatan anak dalam pembelajaran. Anak cenderung pasif, kurang bertanya, kurang mengeksplorasi, dan belum banyak memperoleh pengalaman belajar yang menstimulasi kemampuan secara optimal. Sebagai Kepala PAUD Patra Komala, saya memandang bahwa kondisi tersebut perlu ditransformasi melalui pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna, aktif, dan berpusat pada anak. Salah satu solusi yang dipilih adalah implementasi pembelajaran STEAM sebagai inovasi pembelajaran di jenjang PAUD. Ada sedotan, ada stick, ada tutup botol, ada batu. Silakan Bapak Ibu guru mendesain kegiatan STEM ya dengan temanya binatang, subtemanya ayam, sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Salah satu tugas utama Kepala PAUD adalah memastikan dan menggerakkan perubahan pembelajaran dari yang semula berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada anak melalui pendekatan STEAM. Hal ini saya lakukan melalui kegiatan komunitas belajar internal bersama para guru. Kasih apa, Bu? Oke. Bulis bikin apa, Bulis? Kandang dan ininya. Apa tuh? Kemana-mana. Oh, kandang ayam. Kegiatan komunitas belajar berlangsung sangat hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Diskusi secara dua arah dilakukan untuk menggali pemahaman guru terkait dengan pembelajaran STEAM bagi anak usia dini. Sebagai Kepala PAUD, saya memberikan ruang kepada guru untuk berinovasi dalam merancang kegiatan STEAM untuk diterapkan di dalam pembelajaran. STEM-nya itu tahap engineering. Menggunakan apa, Bu? Kayu. Nah, kayunya itu atau stek ekstrim itu bagian dari teknologi. Pak Agil, what are you doing, Pak Agil? I am bikin ayam hijau. Mana ayamnya, Pak? Ayamnya ini. Ayamnya warna hijau, Pak Agil. Iya, ayam abang hijau. Pakai apa itu, Pak Agil, ayamnya? Pakai kita menggunakan daun yang paling dekat dengan anak-anak. Iya, Dan ranting. Ranting. Nanti kita bisa menggunakan ranting juga atau bisa menggunakan batu. Iya, oke. Kalau Budila sendiri lagi bikin apa nih, Budila? Lagi menyusun batu dari huruf ayam. Oh, menyusun batu dari ini menyusun huruf. Huruf Ayam menggunakan batu. Oke. Berarti teknologinya pakainya batu ya, Bu? Iya. Lem biar nempel. Iya. Kira-kira nanti anak-anak bisa menghitung nggak, Bu, jumlah batunya, Bu? Bisa. Oke, siap. Oke, semangat ya. Nanti kalau sudah jadi Tahap kita selanjutnya foto dan setelah saya presentasikan. melakukan pendampingan STEAM, yaitu guru merancang pelaksanaan pembelajaran STEAM secara bersama. Sebagai Kepala PAUD, saya melakukan koordinasi bersama wali murid terkait implementasi pembelajaran STEAM yang akan dilakukan. Kemudian untuk memastikan pembelajaran STEAM berjalan dengan baik, maka saya melakukan supervisi akademik yang dijadwalkan dan diketahui secara bersama oleh guru. Dalam tahap aksi, saya melakukan observasi kelas untuk memastikan pembelajaran STEAM yang diterapkan guru. Saya mencatat semua hasil observasi dalam lembar observasi. Pada saat observasi, saya melihat kegiatan pembelajaran sudah tidak seperti dulu. Anak-anak terlihat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan belajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi mengeksplorasi semua yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Pemanfaatkan bahan alam dan barang bekas sebagai media pembelajaran. Daun, pasir, air, botol bekas, kardus, batu, ranting,
dan benda di sekitar dijadikan alat eksplorasi belajar. Yang ini ada apa nih namanya? Oh, saringan. Ini ada apa? Apa bedanya sama pasir dengan sama tepung? Pasir. Kita lihat. Satu. Udah lan. Pasir. Gesok. Udah, nanti dulu sebentar. Lan, udah lan. Diangkat lan. Tangan diangkat. Bapak nggak ada. Bebas. Buat Ya. layangan. Munduran. Aska, angkat Aska. Angkat. Angkat. Nggak ada. Lalu, apa dampak implementasi STEAM bagi anak? Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena anak belajar melalui pengalaman langsung. Anak tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif mengamati, mencoba, membuat, dan menyimpulkan. Pembelajaran menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Dan apa dampak bagi guru? Ya, terjadi perubahan pada guru di antaranya. 1. Guru yang semula belum memahami tentang STEAM sekarang lebih memahami konsep pembelajaran STEAM. 2. Guru lebih kreatif dalam merancang kegiatan bermain belajar. Tidak monoton klasik. 3. Guru lebih percaya diri menggunakan media sederhana dari lingkungan. Guru secara terbuka menuangkan gagasan dan ide. 4. Guru lebih terampil menghadirkan pembelajaran aktif dan bermakna atau berpusat pada anak. Selama pembelajaran STEAM, anak menjadi lebih aktif, antusias, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Anak lebih berani untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dan ide, serta anak lebih senang bereksplorasi, mencoba dan menemukan hal baru sesuai dengan pengalaman mereka. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi anak mulai berkembang. Inilah yang dimaksud bermain imajinasi. Oleh sebab itu, bukan hanya hasil akhir yang menjadi tujuan, tetapi bagaimana anak mampu melewati, mendalami setiap proses pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Teruslah bergerak dan berinovasi untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Semangat wahai guru-guru hebat!